Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Rahmawati dengan NIM 18060087. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang ekonomi pembangunan 2, bab 13, yang mana judulnya yaitu kebijakan neraca pembayaran, utang, krisis keuangan dan stabilisasi. Materi yang pertama, keuangan dan investasi internasional. Setelah meninjau berbagai transaksi neraca pembayaran suatu negara, tren terkini dalam neraca perdagangan negara-negara berkembang, kita akan mengamati dimensi dan dampak dari krisis utang di negara-negara berkembang. Krisis utang yang besar muncul selama tahun 1980-an dan mengapa utang masih menjadi penghambat pertumbuhan yang serius di Afrika selama bertahun-tahun setelah krisis menimpa. Bagaimana krisis ditangani pertama kali di Amerika Latin dan kemudian di Afrika, dan siapa yang memikul beban program stabilisasi dan penyesuaian yang dituntut oleh International Monetary Fund atau IMF. Selanjutnya ada pos-pos pembayaran. Yang pertama, tinjauan umum. Perluasan analisis di luar perdagangan barang sederhana menuju bidang yang terkait dengan aliran sumber daya keuangan internasional memungkinkan kita mengkaji neraca pembayaran negara-negara berkembang. Neraca pembayaran adalah ringkasan pernyataan transaksi keuangan suatu negara dengan dunia. Transaksi berjalan berfokus pada ekspor dan impor, barang dan jasa, pendapatan, investasi, pengangsuran utang, dan pengiriman serta transfer uang neto, swasta dan pabrik. Sedangkan transaksi modal atau transaksi keuangan mencatat nilai investasi swasta asing langsung, pinjaman luar negeri oleh bank swasta internasional, serta pinjaman dan hibah dari pemerintah asing dan badan multilateral seperti IMF dan Bank Dunia. Selanjutnya ada transaksi cadangan moneter atau transaksi cadangan internasional, merupakan penyeimbangan ketika pembayaran total dari transaksi berjalan dan transaksi modal melebihi penerimaan total. Selanjutnya ada persoalan defisit pembayaran. Yang pertama ada beberapa isu kebijakan awal. Cadangan terdiri dari emas, beberapa mata uang asing utama, dan special drawing rights di IMF. Cadangan internasional memiliki tujuan yang sama bagi negara-negara seperti halnya rekening bank bagi setiap individu. Cadangan ini dapat ditarik untuk membayar tagihan dan utang dan bertambah dengan adanya simpanan yang berasal dari penjual ekspor neto dan aliran masuk modal, dan dapat digunakan sebagai jaminan untuk meminjam cadangan tambahan. Cadangan internasional adalah cadangan emas, mata uang kuat, dan special drawing rights suatu negara yang digunakan untuk melunasi transaksi internasional. Dalam menghadapi terjadinya atau proyeksi defisit neraca pembayaran pada transaksi berjalan dan transaksi modal, negara berkembang memiliki beragam pilihan kebijakan. Dalam hal ekspor, terdapat pilihan yaitu berkonsentrasi pada ekspansi ekspor produk primer atau sekunder. Dalam hal impor, kebijakan substitusi impor atau memberlakukan tarif selektif dan kuota fisik atau larangan impor barang-barang konsumen tertentu dapat dilakukan. Negara berkembang dapat mencoba untuk memperbaiki saldo transaksi modal mereka dengan mendorong lebih banyak investasi swasta atau portofolio asing berlangsung, meminjam dari bank umum internasional atau mencari bantuan publik asing atau hibah. Negara berkembang dapat berupaya memodifikasi dampak negatif dari defisit neraca pembayaran yang kronis dengan memperbesar cadangan moneter resminya. Salah satu caranya adalah dengan mendapatkan porsi uang emas internasional yang lebih besar, dikenal dengan Special Drawing Rights atau SDR. Special Drawing Rights adalah aset keuangan internasional yang dibuat IMF pada tahun 1970 untuk melengkapi emas dan dolar dalam menangani transaksi neraca pembayaran internasional. Yang kedua, tren dalam neraca pembayaran. Bagi sebagian besar negara berkembang di era 1980-an merupakan periode yang sangat sulit dalam neraca pembayaran mereka dibandingkan negara-negara lain. Sebelum 1980, strategi pembangunan konvensional telah memungkinkan negara-negara berkembang beroperasi dengan defisit transaksi berjalan yang besar, karena impor barang modal dan barang menengah dibutuhkan untuk menyediakan mesin
dan peralatan demi industrialisasi yang pesat. Pembiayaan atas defisit ini kemudian dapat dimungkinkan melalui transfer sumber daya yang besar pada transaksi modal dalam bentuk bantuan asing bilateral, investasi swasta langsung oleh perusahaan multinasional, pinjaman swasta oleh Bank Umum Internasional baik bagi pemerintah negara berkembang maupun bisnis lokal, serta pinjaman multilateral dari Bank Dunia dan Badan Pembangunan Internasional lainnya. Surplus transaksi modal dengan demikian biasanya lebih dari cukup untuk mengkompensasi defisit transaksi berjalan sehingga cadangan internasional dapat diakumulasikan. Selama tahun 1980-an, dunia ketiga mengalami penurunan transaksi berjalan dan transaksi modal yang cukup parah. Alasan atas penurunan saldo berjalan pada tahun 1980-an yaitu yang pertama, anjloknya harga komoditas termasuk minyak. Yang kedua, resesi global pada tahun 1981 sampai 1982 dan 1991 sampai 1993 yang menyebabkan kontraksi dalam perdagangan dunia. Yang ketiga, meningkatnya proteksionisme di negara maju terhadap ekspor dari negara berkembang. Nilai tukar yang ditetapkan terlalu tinggi di beberapa negara berkembang kunci seperti Argentina. Materi selanjutnya akumulasi utang dan kemunculan krisis uang. Yang pertama, latar belakang dan analisis. Akumulasi utang eksternal merupakan fenomena biasa di negara berkembang pada tahap pembangunan ekonomi di mana pasokan tabungan domestik rendah, defisit pembayaran transaksi berjalan tinggi, dan impor barang modal diperlukan untuk memperbanyak sumber daya domestik. Utang eksternal adalah jumlah utang luar negeri, swasta, dan publik yang dipinjam suatu negara. Sebelum awal 1970-an, utang eksternal negara-negara berkembang relatif kecil dan biasanya menjadi fenomena umum. Mayoritas kreditor adalah pemerintah asing dan lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Regional. Meskipun pinjaman luar negeri dapat sangat bermanfaat, menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, jika dikelola dengan buruk akan memakan banyak biaya. Belakangan ini, biaya-biaya tersebut melebihi manfaat yang didapat bagi banyak negara berkembang. Biaya utama terkait dengan akumulasi utang eksternal adalah pengangsuran utang. Pengangsuran utang adalah pembayaran amortisasi dan akumulasi bunga, merupakan biaya tetap kontraktual pada pendapatan real dan tabungan domestik. Kewajiban pengangsuran utang hanya dapat dipenuhi melalui pendapatan ekspor, pemangkasan impor, atau menambah pinjaman eksternal. Yang kedua ada awal mula terjadinya krisis utang pada tahun 1980-an. Krisis utang pada tahun 1980-an disemai saat periode 1974 sampai 1979 ketika terjadi lonjakan dalam pinjaman internasional, ditambah dengan adanya peningkatan besar harga minyak OPEC. Pada tahun 1974, negara-negara berkembang mulai memainkan peranan yang lebih besar dalam perekonomian dunia dengan tingkat pertumbuhannya rata-rata 6,6% selama 1967 sampai 1973. Meksiko, Brazil, Venezuela, dan Argentina di Amerika Latin, di antara berbagai negara berkembang lainnya, mulai banyak mengimpor terutama barang modal, minyak, dan pangan. Mengikuti penerapan strategi pembangunan berorientasi keluar, mereka mulai mengembangkan ekspor secara agresif. Dalam menghadapi tingginya harga minyak dan resesi dunia, ketika itu tingkat pertumbuhan ekonomi negara industri jatuh dari rata-rata 5,2% pada periode 1967 sampai 1974 menjadi rata-rata 2,7% setelah 1974 hingga akhir 1970-an. Banyak negara berkembang berupaya mempertahankan tingkat pertumbuhan tinggi mereka melalui tambahan pinjaman. Meskipun pinjaman dari sumber resmi, terutama pinjaman yang tidak lunak, bertambah secara signifikan, jumlah belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan ekonomi. Terlepas dari peningkatan kewajiban mengangsur utang yang cukup besar, kemampuan sebagian besar negara berkembang
untuk memenuhi pembayaran angsuran utang mereka selama tahun 1970-an akhir masih efektif. Dalam menghadapi situasi krisis ini, negara-negara berkembang memiliki dua opsi kebijakan. Mereka dapat memangkas impor dan memberlakukan kebijakan fiskal dan moneter yang ketat sehingga menghambat pertumbuhan dan sasaran pembangunan, atau mereka dapat membiayai defisit transaksi berjalannya yang semakin tinggi melalui tambahan pinjaman eksternal. Materi selanjutnya, upaya penanggulangannya, instabilitas makroekonomi, kebijakan stabilitas IMF klasik, serta kritik terhadap kebijakan tersebut. Yang pertama, program stabilitas IMF. Salah satu tindakan penanggulangan tetapi seringkali ragu untuk dilakukan oleh negara-negara yang sedang menghadapi instabilitas makroekonomi bersama dengan meningkatnya kewajiban utang luar negeri adalah dengan menegosiasikan kembali utang dengan bank swasta internasional. Instabilitas makroekonomi adalah situasi di mana suatu negara mengalami inflasi tinggi dibarengi dengan peningkatan defisit anggaran dan perdagangan serta peningkatan pesat dari jumlah uang yang beredar. Kebijakan stabilisasi adalah serangkaian koordinasi kebijakan fiskal dan moneter ketat yang bertujuan untuk mengurangi inflasi, memangkas defisit anggaran, dan memperbaiki neraca pembayaran. Terdapat 4 komponen dasar dari program stabilisasi IMF. Yang pertama, penghapusan atau liberalisasi atas kendali pihak pemerintah terhadap pertukaran valuta asing dan impor. Yang kedua, devaluasi nilai tukar resmi mata uang domestik. Yang ketiga, pemberlakuan program-program anti-inflasi domestik ketat yang terdiri dari yang pertama, pengendalian kredit perbankan untuk menaikkan tingkat bunga dan cadangan minimum. Yang kedua, pengendalian defisit pemerintah melalui pembatasan belanja negara termasuk pada bidang layanan sosial bagi penduduk miskin dan subsidi bahan pokok bersama dengan peningkatan pajak dan harga-harga produk yang dihasilkan oleh BUMN. Yang ketiga, pengendalian tingkat upah, terutama menghapus indeks upah. Yang keempat, mencabut berbagai bentuk pengendalian harga dan mendorong pasar yang lebih bebas. Yang keempat ada lebih terbuka terhadap investasi asing dan membukakan diri pada perekonomian internasional. Dalam kritik tajamnya atas IMF dan program stabilitasnya, Cheryl Payer berpandangan bahwa fungsi IMF dalam sistem perdagangan global yang didominasi oleh negara-negara maju sebagai instrumen pilihan untuk melakukan disiplin keuangan ala imperialis pada negara-negara miskin, dan dengan demikian menciptakan suatu bentuk perbudakan internasional di mana persoalan neraca pembayaran malah dilestarikan alih-alih diselesaikan. Payer kemudian berpendapat bahwa IMF mendorong negara berkembang untuk menambah utang dari lembaga keuangan internasional sembari memeras mereka melalui ancaman penolakan pemberian pinjaman untuk menerapkan stabilitas anti pembangunan. Yang kedua, taktik untuk mendapatkan keringanan utang. Krisis utang tahun 1980-an yang diawali oleh pernyataan moratorium Meksiko atas pembayaran utang pada tahun 1982 yang hampir saja terulang pada tahun 1995, mempertanyakan stabilitas dan kelayakan sistem keuangan internasional. Beragam proposal untuk menghapus atau melakukan restrukturisasi beban utang negara-negara pengutang besar telah diajukan. Restrukturisasi adalah perubahan syarat dan ketentuan pembayaran utang, biasanya dengan menurunkan tingkat bunga atau memperpanjang periode pelunasan. Rancangan Brady. Rancangan Brady adalah program yang diluncurkan pada tahun 1989 yang dirancang untuk mengurangi utang komersial negara-negara berkembang melalui penghapusan utang swasta yang diperoleh atas kompensasi jaminan utang IMF dan Bank Dunia serta kewajiban yang lebih besar untuk mentaati ketentuan yang diberikan. Yang kedua ada swap utang ekuitas. Swap utang ekuitas adalah mekanisme yang digunakan oleh negara berkembang pengulang untuk mengurangi nilai real utang eksternalnya dengan menurunkan ekuitas dalam perusahaan domestik, saham atau obligasi pemerintah berbunga tetap untuk utang swasta luar negeri dengan diskonto yang besar.
Selanjutnya ada swap utang untuk alam. Swap utang untuk alam adalah penukaran utang luar negeri yang dipegang oleh suatu organisasi dengan utang domestik dalam jumlah yang lebih besar yang digunakan untuk membiayai pelestarian sumber daya alam atau lingkungan negara pengutang. Yang selanjutnya ada repudisasi utang. Repudisasi utang adalah kekhawatiran negara-negara maju selama 1980-an bahwa negara-negara berkembang akan berhenti membayar kewajiban hutang mereka. Materi selanjutnya, utang najis dan pencegahannya. Utang najis adalah konsep dalam teori hukum internasional bahwa utang negara yang digunakan oleh pemerintah yang tidak demokratis, yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakatnya, sebaiknya tidak dijadikan tanggung jawab pemerintahan berikutnya yang lebih demokratis. Beberapa pemberi pinjaman yang tidak bermoral mungkin masih bisa memberikan pinjaman pada bunga yang tinggi apabila mereka merasa rezim tersebut itu stabil. Tetapi, secara umum, aturan ini seharusnya dapat mengatasi kemampuan diktator untuk merampok dan melakukan represi sembari membatasi beban utang negara-negara miskin. Untuk menjamin bahwa tidak ada lagi hutang najis yang diberikan kepada rezim yang keji, insentif hukum dapat diperkenalkan bagi pihak pemberi pinjaman dan peminjam. Hukum di negara kreditor dapat dibuat utang melarang penyitaan aset negara berkembang untuk pelunasan hutang najis, dan bantuan asing bagi pemerintahan berikutnya dapat ditahan apabila mereka masih membayar utang najis tersebut. Meskipun konsep utang najis ini belum berlaku untuk saat ini, persepsi bahwa sebagian utang yang menjadi beban negara-negara Afrika dapat dinyatakan sebagai utang najis mungkin menjadi salah satu alasan mengapa penghapusan utang untuk negara-negara pengutang besar dan berpendapatan rendah di Afrika sangat didukung oleh dunia internasional. Materi selanjutnya, krisis utang 1980 sampai 1990-an dan kerentangan yang berkesinambungan. Krisis utang mungkin dapat terulang. Hal ini terbukti terjadi pada akhir tahun 1994 dan awal tahun 1995, ketika Meksiko, salah satu kisah keberhasilan dalam penjadwalan ulang utang, terpaksa mendevaluasi mata uangnya dan mencari pinjaman siaga khusus untuk membayar kewajiban utang jangka pendeknya. Kecemasan akan instabilitas kembali menyeruak pada tahun 1997 dan 1998. Korea Selatan, Indonesia, dan Thailand, juga Rusia, Brazil, dan negara-negara lain meminjam dana dari IMF dengan prasyarat yang ketat. Di Korea Selatan dan negara lainnya, wacana publik berpusat pada pembahasan bahwa prasyarat ketat ini telah menyebabkan resesi besar yang sebenarnya bisa dihindari, dan untuk meresponnya, pemerintah di seluruh Asia Timur berusaha untuk meningkatkan ekspor, melunasi pinjaman IMF, dan memperbesar cadangan valuta asing selama dasawarsa berikutnya. Surplus transaksi berjalan dalam perekonomian Asia yang tumbuh cepat dalam tingkatan yang signifikan merupakan cerminan dari defisit yang dialami Amerika Serikat. Ketidakseimbangan ini agak berkurang dengan adanya krisis keuangan global. Materi selanjutnya, krisis keuangan global dan negara-negara berkembang. Diawali dengan krisis subprime mortgage di Amerika Serikat pada tahun 2007, dunia menghadapi krisis global pada skala yang belum pernah terlihat sejak era depresi besar. Terlepas dari ketahanan pertumbuhan ekonomi di banyak negara berkembang, dampak residual terhadap negara berkembang cukup besar. Pemulihan yang tidak menyeluruh dan ketidakpastian muncul. Sepanjang sejarah, negara-negara yang mengalami krisis keuangan telah mengurangi pertumbuhan impor selama periode yang lebih panjang. Materi selanjutnya, penyebab krisis dan tantangan untuk pemulihan yang bertahan lama. Para ekonom belum sepenuhnya sepakat mengenai akar penyebab dari krisis ini. Ada yang mengatakan bahwa krisis ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila beberapa hal yang salah tidak terjadi secara serempak. Faktor yang mungkin menjadi penyebab krisis ini adalah ketidakseimbangan perdagangan internasional kronis antara Asia Timur, terutama China, dan negara-negara maju, terutama Amerika Serikat, seiring dengan masuknya aliran modal ke Amerika Serikat. Sebagian besar krisis keuangan sejak Perang Dunia Kedua dianggap berawal dari negara-negara berkembang.
Media keuangan menulis secara ekspensif mengenai betapa cepatnya pemulihan yang terjadi, dan hingga taraf tertentu, perang pemulihan ini dipimpin oleh beberapa negara berkembang, terutama China, India, Brazil, dan lain-lain, dalam membantu membuka dan keluar dari resesi ini. Jelas, krisis bisa saja menjadi lebih parah dalam 2 tahun. Sebagian besar studi ekonomi menunjukkan bahwa paket stimulus mungkin menjaga situasi ini agar tidak menjadi lebih buruk lagi. Materi selanjutnya, dampak ekonomi terhadap negara berkembang. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, aliran masuk investasi asing. Yang ketiga, pasar saham negara berkembang. Yang keempat, bantuan. Yang kelima, distribusi pengaruh antara negara-negara berkembang. Yang keenam, pengiriman uang oleh tenaga kerja asalnya. Yang ketujuh, kemiskinan. Yang kedelapan, kerangka kebijakan umum. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.